Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya karena ini aturan dari pemerintah, saya mohon Bapak Ibu semua untuk bisa waktu masuk dan waktu keluar nanti bisa nyeken barcode di depan pintu situ. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Kalau sekarang hari ini belum nyeken, minggu depan diwajibkan untuk menyeken. Karena ini memang benar-benar aturan dari pemerintah. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk kembali beribadah bersama-sama denganmu. Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu, karena berkat dan anugerah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Biarlah hari ini dan seterusnya kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami mau menyembah-Mu. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau
jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu. Terima kasih Yesus, Allah yang besar. Haleluya. Shikiara la 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 ma la wa la wa la wa la wo. Iya na na ya na 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 ya la la ma se. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Praise to the Lord. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Shikiara la 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 ma la wa la wa la wa la wo. Shikiara na na ya na 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 ya la 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 wa la wa la wo. Ini ya la 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 ya la 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 wa la wa la wo. Shikiara la 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 ya la 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 la. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang melawat setiap kami, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti Zoom saat di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau ada di setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Engkau yang tahu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Semua masalah biarlah kami tanggalkan di kaki-Mu Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang menjawab semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk bersorak-sorai membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan benar-benar baik. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Yang
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah capek Bapak Ibu? Belum, kita tetap semangat walaupun musim masih corona, tapi kita semangat dalam Tuhan. Amin. Kita tunjukkan pujian kita bahwa Dialah gunung batu kita, kota pertahanan kita. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Kimfa. Kita bertemu kembali di tempat ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun Dia beri yang terbaik di
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharap. Saya undang Bapak Joni untuk membawakan firman Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu menjawab doa kami. Apa yang kami harapkan kepadamu, apa yang kami mohon kepadamu, Tuhan pasti menjawab doa kami. Beri kami kekuatan, supaya iman kami terus teguh terhadap Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami boleh menangkap firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya kami lebih dewasa rohani kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik. Amin. Ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara. Saya akan baca. Ya. Saudara perhatikan. Kita baca sama-sama. Saya minta saudara kita bangkit berdiri ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya akan baca ayat ganjil. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara, kita tadi membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua, ya, untuk merebut tanah Kanaan, ya Saudara. Saudara perhatikan, pagi hari ini saya memberi tema bersiaplah ke tanah perjanjian. Ya Saudara, kita harus bersiap untuk menuju ke tanah perjanjian. Saudara, saya akan jelaskan apakah tanah perjanjian itu. Ya, bagi orang Israel tanah perjanjian itu adalah Kanaan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya ada tanah perjanjian yang akan kita capai. Ya, saudara, kita belum sampai ke tanah perjanjian itu, ya. Nah, saudara perhatikan, dikatakan bahwa Musa hamba Tuhan itu meninggal, saudara. Ayat 1 itu dikatakan bahwa Musa hamba Tuhan itu mati, ya, meninggal. Saudara, kalau dikatakan Yosua itu telah meninggal, bahwa tugas yang dari Tuhan itu belum selesai, ya. Orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu belum selesai karena Musa itu tidak diberi hak oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian, ya. Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, ya. Terus melawan Tuhan, melawan Musa, sampai akhirnya Musa itu dikatakan dalam Alkitab hamba Tuhan, nabi yang sangat sabar itu adalah Musa. Tapi dia juga bisa emosi, saudara. Ya. Nah, pada saat dia emosi, Tuhan mengatakan, katakan pada gunung batu ini keluarlah air, maka air akan keluar dari gunung batu ini. Tapi Musa pukul
gunung batu itu karena emosi ya. Ya pukul 2 kali. Nah itulah sebabnya Tuhan mengatakan pada Musa, karena engkau melawan aku, engkau tidak berhak masuk ke tanah Kanaan. Ya saudara. Tapi tugas Musa sudah selesai, tetapi belum selesai kalau bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan itu. Ya, Musa hanya selesai sampai di suatu tempat di mana dia pada waktu umur 120 tahun, Tuhan katakan waktumu sudah cukup Musa. Ya saudara, pada umur 120 tahun dia masih perkasa, kuat dikatakan. Dia kuat, matanya tidak kabur, ya. Daya ingatnya juga kuat, ya saudara. Sini kalau Tuhan kasih kita umur panjang, ya puji Tuhan, tapi kita berdoa supaya kita di dalam umur panjang itu Tuhan beri kita kesehatan. Ya. Nah, saudara, kemudian saudara perhatikan ayat 1 itu dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Saudara, dikatakan setelah Musa meninggal, tugasnya belum selesai, kemudian Tuhan pilih orang untuk menggantikan Musa. Ya, Tuhan berfirman, dia memanggil ya seseorang untuk menggantikan Musa untuk meneruskan pekerjaannya, ya. Kemudian Tuhan berfirman, dia berbicara kepada Yosua. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat 1 itu, Tuhan bicara kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara perhatikan. Pada waktu itu sebelum Musa mati, dia sudah memilih orang dari suku-suku itu, ada kepala 1000, kepala 100, kepala 10 orang. Ya. Mereka adalah pemimpin. Ya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang akan memimpin orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Mereka yang akan memimpin mereka. Nah, saudara, kenapa saya pada waktu baca ayat ini saya mulai berpikir ya, saya merenungkan ayat ini. Kenapa kok Tuhan tidak memilih orang yang perkasa ya? Orang-orang yang dipilih Tuhan melalui Musa itu ada kepala 1000 orang, kepala 100 orang. Ini orang-orang yang perkasa. Kok tidak mereka yang hebat, yang dipilih oleh Tuhan? Ternyata Tuhan hanya memilih Yosua. Dikatakan Yosua itu hanya abdi Musa. Dia hanya hamba Musa. Selama Musa hidup, dia selalu bersama Musa, menyertai Musa. Apa yang Musa butuhkan, dia perintahkan pada Yosua, Yosua melakukan. Dia hanya abdi, ya. Dia abdi, dia bukan orang terkenal, dia bukan orang hebat, dia hanya hamba. Tapi kenapa Yosua yang dipilih oleh Tuhan? Saudara harus tahu, karena Yosua hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, Yosua ada 2 orang yang betul-betul hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa saudara? Satunya Yosua dan Kaleb. Dan waktu mereka mengintai tanah Kanaan, 2 orang ini orang yang betul-betul luar biasa imannya. Ya, 12 orang yang diutus, 10 orang bilang, wah kita tidak mungkin, memang negeri ini kaya susu dan madunya luar biasa, anggurnya itu luar biasa. Tapi mereka perkasa, mereka orang tinggi-tinggi, orang-orang enak. Di sana itu raksasa-raksasa, kita akan ditelan katanya, kita akan dimakan oleh mereka. Tapi Yosua sama Kaleb dia berkata, kita harus masuk,
Yang 10 orang bilang, jangan, kita tidak bisa masuk, kita tidak mungkin bisa menang. Yosua berkata, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Kita bisa mengalahkan mereka. Saudara, dalam hidup saudara dan saya kita harus punya iman. Apapun, sebesar apapun masalah saudara, saudara harus berkata, aku sanggup mengatasi masalahku bersama Tuhan. Aku akan menang bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin, saudara. Kita harus punya hati seperti Yosua dan Kaleb, saudara. Dan Yosua inilah yang dipilih oleh Tuhan, ya. Kemudian ayat yang kedua itu dikatakan hambaku Musa telah mati, ya. Tugasnya sudah selesai Musa. Tetapi pekerjaan Tuhan belum selesai, ya. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, ya. Saudara, Yosua dipanggil supaya siap sedia, bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara, pada waktu Yosua ini dipanggil untuk memimpin, saudara, ya, bersiap memimpin orang Israel bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara, inilah masalah yang pertama yang dihadapi Yosua. Tapi Yosua tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya mengatakan ini masalah besar yang dihadapi oleh Yosua? Saudara perhatikan, dikatakan bersiaplah sekarang, ya. Seberangilah sungai Yordan. Saudara, menyeberangi sungai Yordan dalam jumlah orang Israel mungkin waktu itu sekitar 2 juta lebih, ya saudara. Bagaimana mungkin, ya, kalau Tuhan menyertai Musa dengan tongkatnya, ya, dia bisa menyeberangi laut Teberau. Tetapi ini hanya sungai, tetapi sungai yang dalam, sungai Yordan. Saudara perhatikan, saudara nanti lihat di internet, sungai Yordan ini bisa enggak diseberangi. Kalau orang berjalan kaki itu bisa enggak menyeberangi sungai Yordan? Tidak mungkin. Dan pada waktu itu adalah hal yang pertama yang sulit bagi Yosua untuk berjalan memimpin orang Israel. Tetapi Yosua tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian dikatakan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, ya. Nah, orang Israel itu. Nah, saudara, ini adalah tugas Yosua untuk memimpin, membimbing orang Israel dalam jumlah besar, saudara. Ya, saya aja sebagai gembala, saya hanya hamba yang sederhana, tidak, sebetulnya jemaat ini hanya 100, kurang lebih 120 dengan anak-anak, tidak banyak. Tetapi saya harus membimbing dengan penuh kesabaran, ya, membimbing terus sebagai bapak rohani saya akan membimbing dengan penuh kesabaran, ya. Yosua membimbing 2 juta orang, saudara. Bagaimana ya dia bisa memimpin bangsa Israel kurang lebih 2 juta orang. Nah, saudara perhatikan, Yosua harus punya hati untuk membimbing orang Israel ini, ya saudara, ke tanah perjanjian. Dia harus percaya janji Tuhan bahwa Tuhan itu pasti membawa ke tanah perjanjian itu. Nah, saudara perhatikan ayat 3, setiap tempat, nah ini saudara perhatikan, ini iman saudara. Perkataan Tuhan ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu,
oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ini iman saudara. Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ya saudara. Jadi saudara, Yosua pada waktu melangkah kemana dia pergi, tempat itu akan menjadi tempat orang Israel. Ya, saudara perhatikan ini adalah iman. Ya saudara, kalau dia punya iman, maka tempat yang dia pergi, kemana dia pergi itu akan menjadi milik orang Israel. Ya, ini luar biasa, iman yang sungguh sangat besar, saudara. Saudara, seperti apa yang terjadi, ini adalah menyelamatkan, membawa orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, itu membawa mereka dengan iman, dengan doa, dengan percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan satu kali, kurang lebih tahun 65 saudara, itu di Soe, di NTT itu terjadi mujizat KKR yang besar-besaran saudara. Soe daerah NTT itu terjadi mujizat-mujizat yang besar. Hanya Soe ini yang mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu air saudara, air dituang, air itu berubah jadi anggur saudara. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Kana, itu dialami di Soe. Mereka menuang air dan air itu menjadi anggur. Dan sampai sekarang anggur itu disimpan, tidak dipakai. Ada sebuah rumah tangga, ibu ini dipakai Tuhan luar biasa. Ibu ini masih hidup, ya. Ini anggur ini masih disimpan di lemari itu, ya. Air berubah jadi anggur. Kemudian ada orang mati, didoakan orang ini hidup. Ada orang mati, ada tim doa dipanggil, didoakan, mendoakan orang ini hidup. Dan berkali-kali orang mati didoakan hidup. Ini sehingga keselamatan yang besar itu terjadi di Soe. Orang percaya kepada Tuhan Yesus karena mujizat ini saudara. Saudara, inilah saatnya, waktunya kita membawa bangsa ini atau orang-orang di sekitar kita ini untuk dibawa kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu kita harus punya iman supaya mujizat itu terjadi. Saudara, ini saya percaya bahwa mujizat itu tidak hanya puluhan tahun yang lalu terjadi waktu KKR, pada waktu Allah Roh Kudus turun mengurapi kita setelah Pentakosta 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, maka terjadi lagi Pentakosta besar di muka bumi ini, dan kita percaya melalui saudara dan saya, Pentakosta itu akan terjadi lagi dan mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Amin saudara. Nah, saudara harus imani bahwa mujizat itu harus kita lakukan saudara. Ya. Saudara perhatikan, dikatakan ayat 3b, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ada janji Tuhan yang harus diimani oleh Yosua, karena dikatakan setiap kaki akan tempat yang diinjak oleh telapak kaki orang Israel, tempat itu akan menjadi milik mereka. Saudara perhatikan ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sehebat sebelah sana itu sampai ke sungai Mesir. Oh, sungai besar, yakni sungai Efrat
seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam semuanya. Saudara, ini janji Tuhan kepada orang Israel. Ya, saudara perhatikan bahwa Tuhan berjanji disebutkan tempat-tempat yang menjadi milik mereka. Jadi mereka akan memasuki tempat itu dan tempat itu akan menjadi milik mereka. Ya, saudara perhatikan luar biasa Tuhan sudah bicara, Tuhan memberi garis lurus, saudara. Ya, Dia sudah memberi garis tempat-tempat yang akan dimasuki oleh mereka. Ini begitu luar biasa besarnya untuk orang Israel. Nah, saudara perhatikan tadi bahwa sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu, mereka sudah mendapatkan sebelum di seberang sungai Yordan, saudara. Ya, di seberang sungai Yordan itu mereka sudah mengalahkan dua bangsa besar. Sebetulnya tempat itu belum memasuki area tanah Kanaan, tapi karena mereka menyerang orang Israel, Tuhan menyertai orang Israel dan mereka dipukul kalah. Dan dua tempat itu sudah ditempati oleh bagian orang Israel. Ada 3 suku. Yang satu suku Manasya itu hanya separuh ya mendapat tempat di sungai Yordan itu. Nah, saudara perhatikan ya bahwa Tuhan sudah memberi garis tempat-tempat yang harus dimasuki oleh mereka. Ya, saudara perhatikan. Kemudian ayat 5 saudara perhatikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudara, inilah keperkasaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Bahwa dikatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Jadi saudara, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang Israel. Terus kemudian seperti aku, ayat 5 dulu ya. Ayat 5 ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Ayat 6. Saudara perhatikan ayat 6. 3 kali ya, nanti saya akan bacakan ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Saudara perhatikan ayat 6 dulu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Ayat ini bicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apakah Tuhan berbicara 1 kali, saudara, tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Tuhan berbicara 3 kali. Berarti orang Israel ini ada yang ragu-ragu. Ya, tapi Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat 7, saudara perhatikan. Sekali lagi Tuhan bicara hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada tambahannya. Dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan bicara tetapi ditambah lagi kata-kata supaya mereka sungguh-sungguh. Ya, supaya mereka betul-betul kuat. Mereka di dalam Tuhan, mereka kuat percaya pada penyertaan Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga ayat 9. Perhatikan ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara perhatikan ayat selanjutnya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Tuhan bicara yang ketiga kali, kemudian Tuhan meneguhkan jangan kecut dan tawar hati. Kalau Tuhan sudah bicara kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya kuat, harus tetap kuat. Ya, harus percaya pernyataan Tuhan. Jangan kecut hati, ya, jangan tawar hati. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9 itu tadi, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang penyertaan Tuhan dan tentang pertolongan Tuhan. Satu kali ada 3 ekor rusa, ya saudara. 3 ekor rusa ini akan dimangsa oleh hyena, saudara. Hyena itu anjing hutan, ya. Rusa ini ya kondisinya tidak besar, tapi rusa yang kecil-kecil. Dia naik ke atas bukit, saudara. Pada waktu dikejar hyena ini, hyena dalam jumlah besar, saudara. Dia naik ke atas bukit, kemudian dia cari posisi bukit itu yang licin. Nah, tapi kaki rusa ini kuat untuk mencengkram bukit-bukit itu, dia cengkram bukit-bukit itu. Dia cari turun bukit itu yang sangat menurun dan licin, ya. Hyena mengejar dia, tetapi hyena, saudara perhatikan, hyena ini tidak berani, saudara. Karena rusa ini sudah berdiri pada posisi tempat yang menurun, yang licin. Kemudian hyena ini hanya putar-putar, tidak berani menyerang rusa ini. Pada waktu dia coba, ada salah satu dia turun, mau menerkam rusa ini, dia mau terpleset, dia takut kalau dia terpleset dia jatuh, kemungkinan dia mati, saudara. Saudara, dari cerita ini, saudara, Tuhan itu memberikan akal, ya, kepada rusa itu untuk melindungi diri. Nah, di dalam hidup kita percaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita untuk melindungi diri menghadapi musuh-musuh kita, saudara. Saudara, kemudian kita akan baca ayat yang ke-10 dan 11, saudara. Perhatikan ayat 10 dikatakan, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekal, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara perhatikan di sini. Tadi saya mengatakan ada kepala-kepala pasukan, saudara, yang sudah ditetapkan untuk membimbing suku-suku orang Israel, ya. Yosua harus bicara kepada mereka, memerintahkan kepada para pemimpin ini untuk berjalan ke perkemahan orang-orang suku-suku mereka supaya mereka menyiapkan diri. Mereka harus punya persediaan yang cukup untuk menyiapkan semua apa yang dia bawa untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, saudara. Pemimpin-pemimpin ini yang membimbing, yang memimpin orang Israel supaya nanti dalam menyeberangi sungai Yordan itu harus ada pemimpin, saudara. Saudara, saya percaya di tengah-tengah F-Blessing juga ada pemimpin-pemimpin yang bisa membimbing supaya jemaat ini bisa memasuki tanah perjanjian, saudara. Saudara perhatikan, ya,
Para pemimpin ini harus siap, ya, saudara dan saya adalah para pemimpin yang bisa membimbing jemaat yang sedang menghadapi masalah, jemaat yang punya kelemahan, jemaat yang tidak bisa bangkit karena kelemahan itu, ya. Saudara dan saya harus sigap, punya perhatian khusus membimbing mereka. Karena dalam perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian itu kita harus siap sedia. Punya bekal iman yang terus bertumbuh. Bekal ini adalah iman kita, ya. Kita membantu saudara-saudara kita yang imannya lemah, ya. Mungkin ada juga yang imannya gugur, kita bantu supaya mereka punya iman dan imannya bertumbuh terus, supaya pada waktu saatnya kita masuk ke tanah perjanjian, kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Jangan seperti orang Israel, ya, mereka leluhur mereka yang tegar tengkuk, ya, keras kepala. Pada waktu mereka terus melawan Tuhan di padang belantara itu, di padang gurun itu, Tuhan marah kepada orang Israel dan Tuhan mengatakan bangsa ini semua akan mati di padang belantara. Hanya mereka yang lahir di padang belantara ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kita terus berdoa, jangan sampai saudara hidup kita ini pada saatnya kita harus masuk ke tanah perjanjian, kita tertinggal. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Saudaraku, kita harus kuat, ya, karena Tuhan itu selalu menyediakan berkatnya buat keselamatan ini, buat jasmani kita, dan keselamatan ini buat rohani kita. Tuhan selalu menyediakan buat kita, saudara. Saudara yang menghadapi masalah dalam pandemi ini, 2 tahun pandemi ini terjadi, saya tahu banyak kesulitan ekonomi yang saudara alami. Jangan sampai saudara gugur iman saudara karena saudara mengalami kesulitan ekonomi. Ya, jangan sampai ada di antara saudara memaki-maki Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan. Ya, aku sudah berdoa, sudah selama 2 tahun ini aku berdoa. Aku minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong aku. Tetapi mana Tuhan? Tuhan tidak ada, ya. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata seperti itu. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, dalam segala perkara ini, kesulitan yang terjadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka jalan kalau kita selalu bersyukur. Tuhan akan memberikan keselamatan untuk jasmani kita. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita pada waktu saat-saat yang sulit. Dia akan menolong kita, ya. Saudara, di dalam hidup ini kita harus buat saudara-saudara yang kuat menolong saudara-saudara yang lemah. Ya, tidak mungkin orang yang lemah dibiarkan dia mati tergeletak, kemudian dibiarkan begitu saja, maka dia akan kehilangan, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Satu kali saudara ada di Pakistan, saudara, ada orang yang mau mungkin nunggu kendaraan umum, ya, dia bawa kresek, dia ada minuman, botol-botol minuman, dia berdiri, nunggu lama kok enggak lewat-lewat mungkin kendaraan umum, ya. Di situ ada tiang listrik, saudara, di belakangnya dia ada tiang listrik, dia nunggu lama, dia noleh, dia ini nunggu lama karena terlalu lama, akhirnya dia enggak sabaran, saudara. Tangannya ini megang tiang listrik, saudara.
ya. Saudara enggak tahunya tiang itu, enggak tahu bagaimana kabelnya aliran listrik itu mungkin mengenai tiang itu atau bagaimana kok ternyata tiang itu besar listriknya, saudara. Pada waktu dia coba karena capek dia nunggu terus kemudian dia pegangan tiang ini langsung kesetrum, saudara. Saat kesetrum itu ada seorang perempuan, dia ambil kayu, ya, kemudian ambil kayu, dia dorong tangan orang ini, didorong dengan kayu, ya, didorong lepas tangannya. Tapi mungkin karena aliran listriknya terlalu besar, dia kemudian jatuh mati, saudara. Perempuan ini kemudian dia cari kayu lagi yang kecil, saudara. Kayu yang pertama itu agak besar, kemudian dia cari kayu yang kecil. Orang ini terlentang di bawah, ya, dilepas sepatunya, dia pukul kaki. Orang itu dipukul dengan kayu, terus dipukul, kakinya ini dipukul dengan kayu, dipukul, dan akhirnya orang ini dia langsung sadar, saudara. Ya, begitu dia sadar, saudara, ada satu orang lagi, orang laki, ya, dia tidak membantu menolong orang yang seperti kejadian seperti itu, dia tidak ikut menolong. Ada laki-laki satu ikut menolong, dia pegang orang ini di bawah, dia pegangi. Tetapi yang satu laki-laki itu apa, saudara? Bawa HP-nya, video, saudara. Dia video terus. Nah, untuk apa, saudara? Dia video, mau dimasukkan chat. Oh, ini ada orang kejadian, orang terkena strom, saudara. Saudara, dalam hidup kita harus seperti perempuan itu. Menolong orang-orang yang mengalami masalah. Jangan orang-orang itu kita hanya bicara tetapi tidak dari hati. Tolong orang-orang yang menghadapi masalah seperti itu. Jangan seperti pria itu, saudara, dia di video, saudara. Kemudian setelah orang itu sadar, dia dibangunkan dan dituntun sama laki-laki yang menolong itu tadi, yang mangku dia itu, dicarikan kendaraan, dibawa ke rumah sakit. Kemudian perempuan ini, orang tadi masih video tuh. Terus kemudian perempuan ini mendatangi orang yang membawa video. Dia langsung ambil HP-nya, dirampas HP-nya, dibanting, saudara. HP-nya dibanting, rusak. Dia marah-marah tetapi dia mengatakan, kamu orang yang jahat. Kamu tidak mau menolong orang dalam masalah, tetapi kamu hanya mau menguntungkan dirimu sendiri. Langsung dibanting HP-nya. Walaupun orang laki itu marah, tapi ditinggal sama perempuan, ditinggal pergi. Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Kita menolong orang-orang yang mau masuk ke tanah perjanjian ini, saudara. Kita bawa mereka supaya benar-benar bisa sampai ke tanah perjanjian. Jangan sampai kita seperti seseorang yang mengetok pintu. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat? Aku berdoa untuk orang sakit. Bukankah aku melakukan banyak perkara besar? Tapi dijawab oleh Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Nyala dari tempat ini, hai kamu yang melakukan kejahatan. Saudara, mari kita supaya saatnya kita dipanggil Tuhan, maka pintu surga akan terbuka buat seluruh jemaat Egg Blessing. Saudara-saudara juga bisa membawa orang-orang keluarga, mungkin sanak saudara, orang-orang di sekitar saudara,
yang belum kenal Tuhan, bawa mereka juga masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita pergi berangkat ke tanah perjanjian, anak kita ketinggalan, saudara. Ya, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita. Anak-anak terus dibimbing. Cucu kita, cicit kita bimbing untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan kita satu keluarga masuk ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Ya. Supaya sungguh-sungguh kita bisa menangkap firman Tuhan pagi hari ini. Menerima keselamatan, pertolongan Tuhan untuk jasmani kita. Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Dan keselamatan untuk rohani kita masuk ke tanah perjanjian. Saya minta Bapak Elia maju ke depan untuk berdoa. Kemudian setelah Pak Elia berdoa, saya minta nanti Caroline, ya. Setelah doa nanti Caroline bisa dibawa ke depan, ya. Ya, anak Caroline, ya maaf. Ada yang namanya Ibu Caroline, ya. Mari saudara kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biar benar-benar benih firman-Mu itu jatuh pada tanah yang baik. Dan boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk lebih mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Supaya kami lebih tahu apa yang ingin Tuhan lakukan. Apa yang harus kami kerjakan ini Tuhan. Ya Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Haleluya. Bukakan mata kami supaya kami bisa tercelik, dapat melihat apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini kepada kami Tuhan. Haleluya. Biarlah benar-benar curahan-Mu itu boleh Kau nyatakan pagi ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau kami mengalami jalan buntu, buka jalan untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau kami menghadapi masalah Tuhan, tolong kami Tuhan. Ya. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau jawaban kami. Amin. Kami hanya bisa lari kepadamu saja Tuhan. Ya. Kami hanya bisa sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa lari kemana-mana Tuhan. Tapi kami hanya bisa sujud kepadamu, datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Ya Kau Tuhan. ampuni kehidupan kami. Haleluya. Dan Kau layakkan hidup kami. Supaya benar-benar hidup kami boleh diberkati. Haleluya. Karena Engkau sudah mengampuni kami. Amin. Terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Haleluya. Untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pagi ini. Haleluya. Supaya benar-benar kami tetap setia kepadamu. Ya, Tetap Tuhan. mengasihi Engkau, tetap Ya. memberikan hidup kami sepenuhnya Haleluya. kepadamu Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Dalam mengucap nama syukur. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Amin. Ya. Pagi hari ini ada penyerahan anak dari Bapak Michael Dwi Kartiko dan Ibu Ailien, ya. Nama anak ini adalah Caroline Afrili Kartiko. Ya, saya minta
Pak Elia sama Ibu Wanda bisa maju ke depan menolong, sama Ibu Gembala juga maju ke depan berdoa untuk penyerahan anak pagi hari ini. Ya, berlutut ya. Haleluya. Mari saya undang jemaat berdiri. Saudara, ini adalah orang tua yang punya hati. Ya, mereka diberi karunia anak, mereka pagi hari ini menyerahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Supaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menyertai mereka. Oh, haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan anak Caroline ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini saudara Michael dan saudari Alien Tuhan, mereka menyerahkan anak ini dalam tangan-Mu. Supaya kuasa Tuhan Allah Roh Kudus turun atas hidup mereka. Tuhan, Engkau berkuasa atas anak ini. Anak ini menjadi milik Tuhan. Tuhan menjagai dia, melindungi dia, membimbing dia, supaya dia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Keselamatan turun atas anak ini dan seluruh keluarga dari Bapak Michael Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan, dalam keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati. Tuhan, Engkau tolong saudara Michael dan Aileen ini dalam tangan-Mu. Engkau berkati, beri hikmat kepada anak ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau mengurapi mereka. Mereka boleh menjadi papa dan mama yang baik buat anak-anak, membimbing anak-anak di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, turun pengurapan Allah atas hidup mereka, dan Engkau memberkati hidup mereka. Apapun yang dikerjakan mereka, Engkau memberkati. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur anak Caroline sudah di dalam genggaman tangan-Mu. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat ya, Tuhan berkati. Selamat ya, Tuhan berkati. senang bunga. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Kami tangkap firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memilih Yosua di tengah-tengah blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih mereka untuk membimbing jemaat Blessing ini semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan Tuhan, menuju ke tanah perjanjian itu Tuhan. Kami percaya supaya kami siap sedia Tuhan. Pada waktunya Engkau membawa kami ke tanah perjanjian. Ini adalah hari-hari akhir Tuhan. Keadaan bumi sudah mengalami banyak bencana-bencana besar. Peperangan terjadi di mana-mana Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kondisi bumi ini Tuhan. Masalah Rusia kami juga tidak mengerti Tuhan. Masalah Amerika dan China Tuhan kami tidak mengerti Tuhan. Dan Eropa, negara-negara besar, kami hanya mau taat kepadamu pada saat ini Tuhan. Kalau saatnya itu tiba Tuhan, terjadi Perang Dunia Ketiga, kami juga sudah siap Tuhan.
Tolong kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami punya iman kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tolong Ukraina dan Rusia Tuhan, supaya ada perdamaian Tuhan. Engkau mengarahkan mereka supaya masanya ini belum selesai Tuhan. Biarlah mereka berdamai satu dengan yang lain, sehingga tidak sampai terjadi perang dunia ketiga Tuhan. Engkau tolong, Engkau memberikan hikmat. Terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk Indonesia. Masalah virus COVID Tuhan yang sudah melandai Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon pertolonganmu supaya Indonesia juga negara-negara lain bisa Engkau bersihkan dari virus COVID ini Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan berakhir berapa tahun lagi Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu, kami menyerahkan kepadamu. Engkau yang sanggup, Engkau yang punya kuasa untuk menghentikan virus ini Tuhan, supaya tidak terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa virus ini tidak akan bertahun-tahun, tapi Engkau menyediakan fasilitas khusus Tuhan untuk menghapusnya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Elianora Tuhan. Kalau dia kemarin terjatuh Tuhan, dan dia patah pada tangan sebelah kirinya, Tuhan tolong Tuhan. Kalau hari Senin dia akan menjalani operasi Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Pakai dokter yang menangani operasinya Tuhan, supaya melalui operasi itu Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya tersambung dengan baik Tuhan. Bekas operasi tersambung dengan baik, dan kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Elianora dengan sembuh, dengan sempurna. Kami bersyukur kepadamu. Juga kami berdoa untuk Mega Tuhan, Ibu Mega ini Tuhan, yang hari Jumat yang lalu dia juga menjalani operasi Tuhan. Ada benjolan di tangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan dari Mega ini Tuhan, sehingga benjolan itu tidak tumbuh lagi. Tuhan yang membersihkan, tidak ada kanker, tidak ada tumor ganas, semuanya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Arinson Tuhan. Kalau hari Jumat yang akan datang dia akan periksa ke dokter jantung Tuhan, masalah jantungnya Tuhan. Kami berdoa Engkau tolong Tuhan, supaya tidak ada penyumbatan pada pembuluh darah jantungnya Tuhan. Engkau sembuhkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong Tuhan, pakai dokter yang menangani dengan baik Tuhan. Terpujilah namamu. Apapun yang terjadi Tuhan, bisa pakai cara apapun yang dijalani Pak Arinson Tuhan, Tuhan menyembuhkan dia. Kami bersyukur kepadamu. Juga kami berdoa untuk Pak Yohanes Naryadi Tuhan. Biarlah Engkau tolong tulang belakangnya Tuhan, tidak akan tumbuh tulang pada tulang belakangnya Tuhan, memulihkan. Tuhan menyembuhkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan prima. Tidak akan ada rasa sakit Tuhan, karena Tuhan bisa menghilangkan, membuat tulang yang tumbuh itu mengecil dan hilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan secara sempurna Tuhan. Kami juga berdoa untuk Henry Tuhan. Kami percaya kesembuhan-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi juga untuk Henry Tuhan. Engkau jamah Tuhan bekas operasi Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Biarlah dia mengalami kesembuhan sempurna. Engkau pulihkan daya ingatnya, Engkau pulihkan semuanya, syaraf-syarafnya fungsi kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dengan kekuatan kesembuhan daripada-Mu dia bisa bekerja kembali Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Karolin juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan.
di dalam hidup mereka. Engkau mencukupkan dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa untuk Diego dan Melia Tuhan. Masalah matanya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan mata Diego dan Melia Tuhan. Bisa sempurna, dia bisa melihat sempurna Tuhan. Kesembuhan mujizat itu ada sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau beri kesembuhan. Kami bersyukur kepada Engkau menyembuhkan sempurna. Terima kasih Tuhan. Mungkin dia ada di antara jemaat yang tidak memberitahu di mana mereka lagi sakit. Engkau tolong, Engkau di mana mereka berada, Engkau menghampiri mereka. Engkau sembuhkan mereka yang sakit sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, membimbing engkau, memberkati pada waktu engkau masuk, dan memberkati pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, katakan perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.